Selamat pagi dari Medan. Medan pagi ini gerimis. Mendengar bahwa seorang sahabat hamba Tuhan, pendeta Hobi Nabi Tupulu telah berpulang ke rumah Bapa. Sedih. Sungguh tak terbilangkan, tak terhitung, tak terreka kuasa ilahi Tuhan Yesus Kristus. Pada masa-masa krisis seperti ini, krisis corona yang belum juga berlalu, ada 3 hal yang bisa terjadi. Pertama, orang yang tadinya semangat menjadi stagnan, mandek, mogok. Yang kedua, orang yang tadinya melayani bisa saja mundur karena doa seolah-olah tidak terjawab dan perjuangan seolah-olah tak nampak hasilnya. Yang ketiga, semoga yang ketiga ini menjadi kekuatan bahwa di tengah krisis ada orang yang semakin bersemangat. Dijadikannya krisis dan masalah itu sebagai motivasi, motivator yang menggerakkannya untuk lebih maju. Bahwa di tengah-tengah persoalan ada berkat. Tidak ada bunga indah tanpa disertai duri. Demikian kadang pikiran mereka. Untuk itu komitmen dibutuhkan, kesetiaan dibutuhkan, kedekatan dengan Pencipta sangat dibutuhkan. Gerimis belum berhenti lagi. Apakah yang akan terjadi pasca COVID-19? Semua orang belum tahu. 2019 rasanya seperti petang, dan 2020 rasanya seperti gelap, dan di gelap seperti malam orang tertidur dan bermimpi. Di gelap malam orang tak bisa lagi melihat fata morgana. Di gelap malam ketika tidur ditiup sang bayu, orang yang tidur tak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu apa akan terjadi sesudah kita bangun. Namun 3 hal aku sampaikan lagi kepadamu, sahabatku, pasca corona. Gelap pasti berlalu. Tahun 21, abad 21 pasti datang. Walau kita tidak tahu apa akan terjadi, tapi kiranya 3 hal berikut ini akan menjadi perhatian aku dan dirimu. Akan ada hal yang baru, era yang baru. Yang pertama, new openness, keterbukaan yang baru. Siapapun kita harus terbuka terhadap perubahan. Terbuka terhadap perubahan. Terbuka terhadap perubahan. Yang kedua adalah kita harus ciptakan dampak-dampak yang baru. Corona telah berdampak banyak, dan bagaimana dampak ini mempengaruhi pelayanan kita. Dampak baru, impact yang baru. Yang ketiga adalah outlook yang baru,
penampilan baru. Jika selama ini mimbar gereja kita adalah tempat menyampaikan firman, kini mimbar itu seolah berdiam dan kita menyampaikan firman lewat mimbar kecil di tangan kita, handphone. Hal kecil untuk penyampaian firman. Gerimis itu belum berhenti, sahabatku. Medan masih diguyurnya hari ini. Selamat menempuh perjalanan ke dunia yang baru. 2121. Hidup ini memang misteri. Tapi dalam kemisteriusan itu, hendaknya kita datang pada Tuhan. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Ayub pasalnya yang ke-42. Di sana dikatakan oleh Ayub setelah melewati pergumulan-pergumulan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jika dulu dari orang saja aku tahu, tapi sekarang aku tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Itu dalam terjemahanku. Salam sahabat, salam kawan, salam seorang sahabat pergi. Pendeta Hobi Napitupulu adalah penerus dari sang ayah dalam pelayanan di Padang Sidimpuan. Sang ayah Pendeta Sahat Napitupulu adalah seorang pejuang yang juga andil melanjutkan perjuangan HL Senduk, memperjuangkan gereja Bethel Indonesia di Sumatera Utara. Dimulai dari Siantar, terus merambah sampai ke tempat lain. Kini dia pergi. Ternyata gerimis juga belum berhenti. Namun di balik gerimis, jauh di sana, mentari, matahari, tak ada yang bisa menutupinya. Sahabatku, jika gerimis berhenti, matahari pasti kelihatan. Salam gracia, salam kebenaran dari Yafet.